Oke guys, sebelum lanjut silakan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Mari kita bongkar. Tiga personel ya, ada Pulau Bulang, Brigpol Franky, dan Brigpol Jambo Resi. Selamat siang, saya akan menceritakan kronologis proses pencarian anak hilang di Kali Binilo. Jadi pada sekira pukul 22 kami mendapat perintah dari Dirpolair Polda NTT, Kombes Andreas, untuk melakukan pencarian tersebut. Jadi pada saat kita menerima perintah tersebut, langsung kita bergegas untuk melakukan persiapan dan sesegera mungkin kami berangkat ke TKP. Personil yang dilibatkan untuk pencarian berjumlah 3 orang. Kita berangkat dan tiba di TKP sekitar pukul 03.00. Setelah tiba langsung kita melakukan analisa awal untuk melakukan proses pencarian. Setelah itu kita istirahat jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Kemudian jam 8 kita langsung melakukan proses penyelaman untuk melakukan pencarian. Setelah beberapa kali penyelaman dan menemui hasil yang nihil, pada kesempatan keempat saya bersama badi saya menyelam. Namun karena arus yang begitu kencang, badi saya tidak sanggup untuk melanjutkan dan kami terpisah. Saya memutuskan untuk maju terus. Ketika saya maju beberapa saat, saya toleh ke belakang karena badi saya tidak ada. Saya coba untuk mencari lagi ke belakang, tapi karena tidak ketemu, saya balik lagi dan maju terus ke arah air terjun. Ketika melewati arus dari air terjun itu, saya merasakan arusnya sudah cukup membaik, sudah cukup menurun arusnya, tidak terlalu kencang lagi. Kemudian setelah itu saya melakukan pencarian di lokasi ruangan di setelah air terjun itu. Ternyata ada sebuah ruangan atau seperti chamber, kurang lebih luasnya 1 meter, tinggi permukaan yang tidak terkena air itu sekitar setengah meter. Di situ saya melihat ada sepasang kaki manusia. Setelah itu saya coba pegang kaki itu. Pegangan pertama di kaki itu tidak ada reaksi apa-apa, tidak bergerak, kakinya tidak bergerak. Saya pikir kalau ini korban mungkin dia sudah meninggal. Kemudian saya pastikan lagi, saya pegang lagi, saya goyang-goyang. Ternyata ada reaksi dari kaki itu seperti mau ditarik. Berarti saya pikir berarti ini
kalau ini korbannya berarti dia masih hidup. Kemudian saya naik ke permukaan di chamber tersebut. Saya lihat anak itu dalam posisi dia tidur memeluk akar pohon yang ada di dalam chamber itu. Jadi posisi akar itu agak sedikit miring seperti ini, kemudian badannya berada di atas permukaan air, tidak terkena air, cuma kena percikan-percikan air, tetapi kaki dari betis ke bawah itu terendam di air. Kemudian pada saat saya ketemu korban itu, dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa, seperti datar-datar saja ekspresinya. Mungkin karena dia sudah terlalu lama di lokasi tersebut, sudah stres, pengaruh juga mungkin mulai ada hipotermia, gejala-gejala hipotermia. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi dengan dia, untuk menenangkan dia, kembali bisa sadar dan fokus lagi. Jadi perasaan waktu ketemu itu senang, gembira, tapi bingung juga karena ini bagaimana cara untuk bisa mengevakuasi bahwa dia keluar ke tempat yang aman, karena satu-satunya akses untuk keluar masuk yang paling aman adalah dengan menyelam. Jadi ada beberapa opsi yang sempat saya pikirkan untuk mengevakuasi korban. Yang pertama, opsi pertama itu saya berpikir untuk membawa dia keluar melalui lubang tempat dia terperosok jatuh itu. Tetapi setelah saya coba ke lubang itu, saya mencoba derasnya arus yang dari air yang masuk itu, ternyata arusnya kencang, tidak mungkin diterobos oleh manusia untuk masuk melalui lubang itu. Sehingga opsi kedua adalah saya keluar untuk memanggil bantuan dari teman-teman penyelam lain. Tetapi saya juga sempat berpikir bahwa jika saya meninggalkan dia, korban sendiri di situ, mungkin dia akan berpikir bahwa saya tidak kembali lagi, dan mungkin dia akan berusaha untuk mengikuti saya menyelam, yang bisa berakibat fatal untuk korban tersebut. Kemudian kalau misalnya saya panggil bantuan teman selam, kemungkinan untuk kita mencapai tempat itu sulit untuk bisa sampai di situ karena arusnya sangat kencang dan visibility atau jarak pandang itu mungkin sulit untuk bisa sampai di situ karena arusnya sangat kencang dan visibility atau jarak pandang itu mungkin cuma 1 jengkal dari pandangan mata, dari mata. Jadi kita tidak bisa menentukan arah kemana kita mau pergi, sangat sulit. Jadi saya putuskan untuk saya melihat regulator cadangan pressure gauge saya ini, cadangan udara yang masih tersedia itu masih cukup untuk dipakai 2 orang. Jadi saya putuskan untuk mengevakuasi menggunakan regulator cadangan. Tapi kendalanya yaitu anak ini atau korban ini tidak pernah sebelumnya menggunakan regulator. Jadi saya ambil tindakan untuk pertama saya tenangkan dia dulu dari obrolan ringan. Seperti saya tanya namanya siapa, sekolahnya di mana, temannya apa, siapa saja, hobinya apa. Saya tanya apakah dia sering main di air, dia bilang dia senang kalau main di air. Dia bisa berenang-berenang sedikit, katanya begitu. Jadi saya ajar dia untuk bernafas menggunakan mulut, tidak menggunakan hidung. Jadi kita coba tutup hidung, kemudian bernafas pakai mulut. Nah, setelah coba beberapa kali, dia bilang dia bisa bernafas pakai mulut, tidak menggunakan hidung. Nah, setelah itu saya ambil regulator cadangan saya kasih ke dia, menirukan persis seperti apa yang saya instruksikan, saya contohkan, dan dia menyanggupinya, dia siap. Setelah coba beberapa kali, saya minta dia untuk memegang kuat bisi saya. Jadi dia
pegang bisi saya kiri dan kanan kuat supaya tidak terlepas. Kemudian saya peluk dia, saya peluk yang erat, saya kasih tahu dia, kita coba turunkan kepala, kemudian bernapas menggunakan mulut. Mata ditutup saja, tidak usah dibuka mata. Tutup mata, bernapas pakai mulut. Saya coba beberapa detik, kemudian dia berhasil. Setelah itu saya ulangi lagi beberapa kali dengan durasi yang saya tambah. Kemudian saya rasa dia sudah cukup siap. Kemudian saya minta dia, saya ingatkan dia supaya jangan pernah lepaskan pegangan di bisi saya. Apapun yang terjadi jangan pernah lepaskan pegangan, dan regulator harus tetap digigit supaya bisa bernapas dengan mulut. Kemudian pada hitungan ketiga saya kasih aba-aba, kita turun ke bawah. Yang sulit untuk kita mengarah keluar yaitu arah arus dari air terjun itu, dia mendorong kita untuk masuk semakin dalam ke gua, sehingga kita butuh usaha untuk berenang melawan arus tersebut. Begitu kita sudah berhasil dan sampai di air terjun, ini arusnya sangat bercampur, tidak bisa kita tebak seperti di mesin cuci. Kita masuk di mesin cuci sehingga kita tergulung-gulung, terbolak-balik. Di situ saya pegang dia semakin erat dan saya cuma bisa lihat jarak pandang itu, saya cuma bisa lihat regulator seperti bayangan kuning di depan saya, di depan pandangan saya. Berarti itu regulator masih terpasang dengan baik, dia masih bisa bernapas. Jadi saya yakin dia aman, dia baik-baik saja. Kemudian kalau misalnya tidak ada bayangan kuning, berarti regulatornya sudah terlepas. Jadi saya lihat regulator itu bayangan kuning masih ada. Setelah beberapa saat kita melewati air terjun itu, saya lihat ke atas ada seperti cahaya, seperti terang begitu. Jadi saya simpulkan, oh ini kita sudah keluar dari chamber, sudah melewati air terjun, sudah berada di ruang terbuka. Kemudian saya berusaha secepatnya untuk ascend ke atas, naik ke permukaan. Begitu sampai ke permukaan, kita munculnya ternyata bukan di tengah kali, tetapi muncul di pinggiran kali, sehingga kepala dari si korban sempat terbentur di batu dan dia kaget, dia mengeluh kepalanya sakit. Kemudian saya dengan cepat saya dorong batu itu sehingga kita langsung cepat bergeser ke arah tengah kali di posisi yang lebih aman. Setelah itu baru dibantu dievakuasi oleh teman-teman dari Basarnas dan Polair yang sudah siap di permukaan kali. Apa yang sudah saya ceritakan tadi, saya ingin untuk meluruskan bermacam-macam polemik yang beredar di masyarakat bahwa anak tersebut tenggelam selama kurang lebih 20 jam tapi masih bisa selamat. Jadi sebenarnya dia tidak tenggelam 20 jam, tetapi pada saat dia terperosok di dalam lubang itu, dia jatuh ke dalam dan atas usahanya dia berusaha berenang ke permukaan, tetapi ternyata dia malah terjebak di ruangan kosong atau seperti chamber di balik air terjun, seperti gua begitu. Kemudian dia melihat ada akar-akar situ, dia berusaha untuk menggapai akar supaya dia tidak terendam di air untuk menghindari hipotermia. Demikian cerita yang sudah bisa saya sampaikan untuk meluruskan berbagai polemik yang beredar di masyarakat. Sekian, terima kasih.